Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Multazam. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai persamaan logaritma. Namun, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu apa sih dasar-dasar dari logaritma. Pengertian logaritma. Jika diketahui suatu perpangkatan A berpangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan C atau A log B sama dengan C. Jadi misalkan ada A berpangkat C sama dengan B, maka itu bisa dituliskan menjadi A log B sama dengan C. Jadi A log B sama dengan C. Dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 1 dan A itu harus lebih dari 0. A itu disebut sebagai basis logaritma. B merupakan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus. Jadi B ini disebut numerus. Kemudian C itu nilai logaritma. Jadi nilai logaritma, numerus, dan basis logaritma. Oke, next. Nah, masih masuk di pengertian logaritma. Jadi ini adalah contoh bentuk-bentuk hubungan dari bentuk perpangkatan dan bentuk logaritma. Jadi misalkan ada 3 berpangkat 4 sama dengan 81. Maka itu sama dengan logaritma 81 basis 3 sama dengan 4 gitu. Logaritma 81 basis 3 sama dengan 4. Kemudian 3 berpangkat negatif 4 sama dengan 1 per 81. Logaritma 1 per 81 basis 3 sama dengan negatif 4. Kemudian 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 8. Bisa dituliskan logaritma 8 basis 4 sama dengan 3 per 2. Atau biasa kalau simpelnya langsung baca 4 log 8 gitu boleh. Kalau misalkan dia tidak ada pangkat di sini, misalkan dia langsung log 10 atau log berapa, berarti itu di sini dianggap dia di sini berpangkat 10. Jadi kalau tidak dituliskan di sini basisnya berapa, maka di sini pasti nilainya 10. Oke? Nah, itu sekedar pengenalan tentang hubungan dari bentuk perpangkatan dan bentuk logaritma. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Jadi ini adalah sifat-sifat logaritma. Ini perlu kalian ingat karena nanti ini akan kita pakai untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan logaritma, terutama persamaan logaritma. Jadi A log C sama dengan B itu sama dengan A pangkat B sama dengan C. Ini tadi sudah kita lihat di pengertian ya. A log A atau logaritma A basis A sama dengan 1. Jadi jika basis dan numerus sama, maka hasil nilai logaritmanya adalah 1. Kemudian A log XY, A log X kali Y. Jadi kalau dikali numerusnya, maka dia jadi bentuk tambah ya atau penjumlahan. Jadi logaritma X basis A ditambah logaritma Y basis A. Jadi basisnya sama. Kalau dia dikali, jadinya tambah. Nah, sebaliknya kalau dia bagi, jadinya kurang. Kemudian kalau misalkan ada A log X pangkat P, jadi P-nya ini pindah ke depan, jadinya P kali A log X gitu. Jadi pangkat yang numerus itu bisa pindah ke depan. Jadi misalkan di sini bilangannya 16. 16 bisa diubah menjadi 4 pangkat 2. Nah, 2-nya itu bisa ke depan gitu. Jadi A log 4 gitu. Nah, ini juga A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, ini berarti kalau misalkan logaritmanya ada logaritma A log B, kita kan tidak tahu berapa ini. Misalkan bilangannya itu bilangan misal 2 log 3 gitu. Nah, 2 log 3 kan susah, makanya biasa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini biasanya dia dibentuk dalam variabel. Nanti kita lihat kalau ada misalkan contoh soalnya. A berpangkat A log B. Jadi A berpangkat logaritma B basis A. Jadi ada suatu bilangan yang pangkatnya itu bentuk logaritma. Maka kalau misalkan basis dan nilai basis pangkat dan basis logaritma sama, maka itu hasilnya adalah B. Next yang sifat 8, A pangkat C log B pangkat D. Jadi ada basisnya itu berpangkat C, kemudian numerusnya berpangkat D. Maka ini bisa sama dengan D per C kali A log B. Nah, ini lagi A log B kali B log C kali C log D. Jadi saling sambung ya antara basis dan numerus, maka yang diambil adalah yang paling ujung A dan D. Jadi A log D. Oke, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal. Jadi ini ada memsediakan 3 contoh soal. Yang pertama dari log 16 basis 2
Kemudian log 3 basis 2 kali log 16 basis 3 kali log 2 basis 4. Kemudian yang terakhir, jika logaritma 2 basis 3 sama dengan A, maka berapakah log 6 basis 3? Baik, kita masuk ke penyelesaian untuk nomor 1. Logaritma 16 basis 2 sama dengan, nah untuk menyelesaikan ini, 16 nya ini kita ubah dulu ke bentuk 2 log 2 pangkat 4. Nah, kenapa kita memilih mengubahnya? Kan dia ada dua pilihan ya. 16 ini bisa diubah menjadi 4 pangkat 2 atau 2 pangkat 4. Nah, kenapa kita memilih 2 pangkat 4? Biar nanti basisnya ini bisa sama. Sehingga bisa dituliskan 4 dikali 2 log 2. Sehingga kita lihat di sini sifatnya A log A sama dengan 1. Jadi jika ada bilangan basis dan numerus sama, itu sama dengan 1. Ini basis dan numerus sama, berarti sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Maka nilai dari 2 log 16 itu adalah sama dengan 4. Jadi begitu cara penyelesaiannya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menyelesaikan bentuk logaritma, kalian harus fokus bagaimana caranya biar basisnya ini bisa sama dengan numerusnya. Biar nanti bisa dipakai sifat yang ini. Nah, sifat ini yang paling sering dimanfaatkan ya. Sama sifat yang ini. Pangkatnya pindah ke depan. Next, kita masuk ke nomor 2. Logaritma 3 basis 2 dikali logaritma 16 basis 3 dikali logaritma 2 basis 4. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sifatnya itu yang kita pakai yang ini, yang mirip ya. 2 log 3, 3 log 16, 4 log 2. Nah, kalau dari bentuknya sebenarnya sudah mau hampir sama, cuman yang membuat dia tidak sama adalah angka 16 yang di tengah ini. Baik, sekarang kita coba untuk mengubah angka 16 yang di tengah menjadi 2 log 3 kali 3 log. Nah, kita lihat biar bisa sama dengan 4. Kita jadikan dia 4 pangkat 2 dikali 4 log 2. Nah, kemudian sama dengan, kita lihat, nah ingat ya sifat bahwa jika ada pangkat seperti ini, maka pangkatnya itu bisa pindah ke depan. Sehingga jadi 2 log 3 dikali 2 kali 3 log 4 kali 4 log 2. Nah, ini 2-nya bisa pindah depan sekali, jadi 2 dalam kurung 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 2. Nah, lihat ini bentuknya sudah mirip dengan bentuk yang di atas ini ya. 2 log 3, 3 log 4, 4 log 2. Nah, seperti sifat yang ada di sini, kalau misalkan ada yang saling sambung seperti itu, maka yang diambil adalah yang paling ujung, Ya. Maka ini bisa kita ambil 2 log 2. Berarti 2 dalam kurung 2 log 2 sama dengan, ingat 2 logaritma 2 itu sama dengan 1. Berarti ini 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi hasil penyelesaiannya adalah 2. Next, nomor 3. Jika ada logaritma 2 basis 3 sama dengan A, maka berapakah logaritma 6 basis 3? Nah, kita lihat 3 log 6 sama dengan. Intinya di sini harus muncul 3 logaritma 2 ya, harus muncul. Caranya adalah ini kita ubah menjadi 3 log 6 itu bisa jadi 2 kali 3, ya kan? Nah, sama dengan, ingat sifat yang ini, kalau diubah dia dalam bentuk perkalian, maka nanti jadi penjumlahan. Berarti 3 log 2 ditambah 3 log 3 sama dengan 3 log 2 tadi berapa? A, berarti A ditambah 3 log 3, lihat, basis dan numerus sama, berarti sama dengan 1. Berarti diperoleh hasilnya adalah A tambah 1. Maka hasil dari logaritma 6 basis 3 adalah A tambah 1. Oke, itulah tadi contoh-contohnya ya. Semoga kalian bisa memahami
Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Ini sebenarnya cuma contoh-contoh karena sifatnya itu ada banyak. Jadi otomatis juga pasti variasi soal juga ada banyak. Nah, Mem sarankan kalian sering-sering untuk mencari-cari soal atau mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma ini. Oke, Mem akhiri videonya. Atas perhatiannya Mem ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.